Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Nur Oktavia, NPM 163 dari kelas MDC. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai materi tentang standar kinerja. Standar kinerja yaitu antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab itu harus sesuai dan harus seimbang. Baru setelah itu kita dapat memikirkan tentang bagaimana nilai mengukur jabatan hasil kerja. Dari jabatan atau dari penjabat atau jabatan tersebut, kemudian dalam penilaian kinerja juga dapat syarat-syarat, yaitu pertama ada satu, job effective, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Lalu yang kedua, praktis disi, maksudnya dapat dipahami dengan mudah oleh karyawan atau dengan kata lain bisa dicapai outputnya. Lalu yang ketiga, standarisasi, yaitu kemungkinan terwujudnya penilaian kinerja yang beragam. Jadi sebelum menunjukkan perusahaan kebijakan untuk melakukan penilaian kinerja, maka harus dilakukan adalah yang pertama, memastikan adanya uraian jabatan. Lalu yang kedua, memastikan adanya standar kinerja. Standar kinerja di sini artinya itu adalah tolak ukur yang digunakan untuk kinerja. Kemudian selanjutnya mengenal pendapat standar kinerja. Kemungkinan selanjutnya mengenal pendapat standar kinerja itu menggunakan prinsip SMART. Yang pertama, spesifik, yaitu harus jelas dan rinci. Kemudian yang kedua, measurable, yaitu dapat diukur. Kemudian yang ketiga, achievable, dapat dicapai kesepakatan antara karyawan dengan atasan atau bisa juga ditemukan oleh atasannya berdasarkan hasil dan analisa jabatan. Kemudian yang keempat, riset orientif, yaitu berorientasi pada hasil. Contohnya seperti karyawan merasa senang. Kemudian yang kelima, time frame atau jangka waktu pencapaiannya. Yaitu harus jelas. Misal dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, dalam 5 bulan, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, seperti itu. Nah, penilaian kinerja di sisi itu merupakan suatu aktivitas positif. Artinya perusahaan berharap bahwa pegawainya menjadi lebih semangat untuk bekerja, tidak bermalas-malasan, dan juga memiliki motivasi yang tinggi. Jadi bukan untuk mengetahui mana yang bekerja lebih baik, mana yang bekerja lebih buruk, bukan seperti itu, tetapi mendorong agar semua karyawan melakukan pekerjaan sesuai tugasnya. Dalam melakukan pekerjaan sesuai tugasnya, dalam penilaian kinerja hasil akhir itu adalah konsekuensi atau feedback di sini itu bisa bersifat materi dan non materi. Jadi kesimpulannya, dalam suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada kinerja pegawainya agar pegawai bisa bekerja sesuai yang diharapkan. Maka dalam seorang pegawai harus ditumbuhkan motivasi bekerja untuk meraih suatu atau
suatu yang akan ditingkatkan apabila semangat kerja jadi tinggi. Apabila semangat kerja menjadi tinggi, maka pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan menjadi lebih cepat dan tepat selesai. Pekerjaan tepat dan cepat diselesaikan merupakan suatu prestasi kinerja yang baik. Sekian dari pemahaman saya. Sekian yang bisa saya pahami. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.